Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Iswara, NPM 21150. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko dan ketidakpastian. Analisis resiko atau analisis probabilitas dimaksudkan untuk menjelaskan persoalan kepekaan. Analisis ini dapat memperbaiki penilaian mengenai kebaikan relatif, proyek-proyek alternatif, dan sama sekali tidak mengurangi resiko. Analisis resiko yang teliti hanya dilaksanakan dalam kasus-kasus khusus, seperti pada proyek-proyek yang besar dan kompleks, atau proyek-proyek yang memiliki resiko luar biasa dan yang tidak dapat diterima hanya dalam analisis kepekaan sederhana saja. Ketidakpastian bisa muncul oleh berbagai sebab, seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, perkembangan teknologi, dan informasi atau pengetahuan yang tidak sempurna maupun perubahan selera konsumen. Pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. 1. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. 2. Yang tidak diketahui hanya kemungkinan hasil atau suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksikan berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang atau probabilitas berbagai kondisi yang terjadi. Analisis keputusan dalam ketidakpastian terbagi menjadi 5. Yang pertama, maksimas, kedua, minimas, ketiga, kriteria landscape, keempat, kriteria realism, dan kelima, kriteria regret. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 kriteria. Yang pertama, kriteria maksimas. Kriteria maksimas atau pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar atau maksimum dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimum dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi. Jadi contohnya di sini itu kayak peluang pasar dari pasar lesu, lemah, dan tinggi. Kriteria mana saja yang angkanya itu maksimal atau di atas rata-rata, itu yang termasuk ke dalam kriteria maksimas. Kedua, kriteria maksimin. Pada kriteria maksimin, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dapat atau memilih alternatif yang minimal tersebut. Jadi maksudnya di sini itu kebalikan dari kriteria maksimas. Kalau maksimas itu mengambil dari peluang yang angkanya lebih tinggi, kalau maksimin ini mengambil dari angka-angkanya yang terendah. Ketiga, kriteria Laplace. Kriteria ini disebut juga kriteria aktual likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui pada kriteria probabilitas terjadi berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua terjadi mempunyai kemungkinan yang sama terjadinya. Contoh penyelesaiannya, terdapat 3 proyeksi pasar, cerah, sedang, dan lesu. Maka probabilitas masing-masing adalah 1/3. 1/3 ini didapatkan karena ada 3 konsekuensi pasar yang terjadi, yaitu pasar cerah, sedang, dan lesu. Nilai tertimbang dari masing-masing alternatif investasi adalah 1/3 karena dalam satu kondisi pasar ada terjadi tiga kemungkinan dibagi dengan 200, 175, 250. Pasar cerah 200, pasar sedang 65, dan pasar lesu 15. Jadi
1/3 dikali 200 ditambah 1/3 dikali 65 ditambah 1/3 dikali 15 dapatnya 93,33. Begitu juga deposito 1/3 dikali 175 ditambah 1/3 dikali 100 ditambah 1/3 dikali 40 dapatnya 104,99. Begitu seterusnya sampai ke properti. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.